Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Mahatadfid Al-Qur'ani Masjid Basnas Jawa Tengah yang berbahagia. Dan saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu Salat untuk Musafir bagian yang ketiga. Untuk itu apabila nanti para santri dan para jamaah yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan pembacaan minggu yang lalu, mas'alatun ayyuhuma afdalu al-qasru amil itsmam. Ayyuhuma afdalu, mana yang lebih afdol? Al-qasru, apakah sholat qasar? Awil itsmam, atau sholat biasa, sempurna. Al-qasru tawi qasar iku afdalu luwih afdol fi arba'i halatin, dalam 4 hal, dalam 4 keadaan. 1. Idza balagot masafatus safari salasa marahila. Idza balagot, kalau sudah sampai masafatus safari, perjalanan safar, salasa marahila, 3 marhalah. Kalau yang dibolehkan safar itu kan 2 marhalah. Nah, ini sudah sampai 3 marhalah. Jadi 150%. Kira-kira 123 km. Kan 82 itu boleh safar. Ini sudah 123. Khurujan, kenapa itu dianggap afdal? Karena dalam rangka khurujan, keluar, min khilafin man, beda dari pendapat orang, aujabahu, yang mewajibkan. Di dalam kaidah fikih yang lalu ada kaidah yang berbunyi al-khuruj minal khilaf mustahabun. Ini keluar dari khilaf ini. Siapa tahu yang mewajibkan? Mewajibkan qasar pada perjalanan kal Imam Abi Hanifah, seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yang kedua, idza wajada fi nafsihi karohatal qasri. Idza wajada, kalau ditemukan, fi nafsihi, pada diri orang yang bepergian itu, karohatal qasri,
Sengit ora seneng kosor. Jadi kalau ada orang diberi kesempatan rukhsah berupa kosor sholat, tapi dia, wah ngapain? Gitu loh, kira-kira kalau dibahasakan dalam praktek itu, wah nopo kok dadak kosor. Ini kira-kira orang yang karohatal kosri, orang nggak suka kosor. Loh, padahal kosor itu pemberian Allah. Pemberian Allah kok nggak suka. Kenapa? Nah, kalau orang berpendirian seperti itu justru lebih afdol kosor daripada itmam. Yang kedua, yang ketiga, idza syakka, ketika syak, ragu-ragu, orang yang musafir tadi fi dalili jawazil qasri, tentang dalilnya kebolehan kosor. Kosor itu dientokke, dia ragu-ragu. Bener pora toki dalil lagi, maknanya kaya ngono pora. Nah, ini kalau dia ragu seperti itu malah justru lebih baik kosor untuk menghilangkan keraguan. Yang keempat, idza kana arikalane ono sapa musafir, ono miman orang yuktada yang jadi iktidak itu yuktada panutan, tokoh lah, yuktada bihi bihadratin nasi, di kalangan orang banyak. Jadi kalau bepergian misalnya ya toh ada rombongan, ada kiainya, ada ulamanya lah, ini yuktada bihi. Nah, orang yang dalam keadaan posisinya itu dianut, dicontoh oleh jamaah, itu sebaiknya dia melakukan memilih kosor. Wa fi ghairi dzalika, di luar itu al itmamu, salat sempurna, afdolu, lebih baik. Ya, secara umum pada dasarnya boleh kosor, boleh itmam. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kosor itu lebih afdol. Ya empat hal tadi itu. Syurutul qasri ahada asyara. Syurutul qasri, syaratnya bisa melakukan sholat qasar itu ada 11 syarat. Oke. Pertama, antakuna sholatu rubaiyatan. Antakuna yento ono opo asolatu solat iku rubaiyatan kang bongso 4 rakaat minal maktubati, dari solat wajib. Maktubah itu solat wajib. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kitaban itu artinya di sini bukan kitab dalam arti buku, tapi artinya wajib. Wahya, apa itu sholat rubaiyah yang maktubah itu? Wahya az-zuhru, sholat zuhur, wal asru, sholat asar, wal isya'u, dan sholat isya. Yo wis hafal lah. Sholat sing rakaate 4 ki wis hafal. Nek ora hafal ya kebangetan santri. Ngapal ke Quran, saking semangatnya ngapal ke Quran, ora apal nek sholat zuhur gue 4 rakaat. Kalau orang ngapalkan Quran apa-apa apal biasanya, gampang apal. Yang kedua, syarat orang boleh melakukan sholat qasar, boleh memilih qasar, qasdu maudhi'in muayyanin. Tujuan perginya itu jelas. Kemene ndi las pokoknya aku tak lunga numpak bis sak tekane. Lah ini berarti bukan qasdu maudhi'in muayyanin. Kalau qasdu maudhi'in muayyanin itu kamu mau pergi kemana? Mau pergi Bandung, mau pergi ke Jakarta,
mau pergi ke Surabaya, itu namanya qasdu maudhi'in muayyanin. Ya meskipun tidak harus ditentukan alamatnya di arep ning Semarang, alamatnya di Jalan Gajah Raya. MAJT. Nggak harus rinci begitu, tapi yang penting itu dia orang Surabaya mau kemana? Ke Semarang. Falayak suruh tidak boleh melakukan qasar al-haimu orang yang apa ya nek cara bahasa nggonku ki nglambyar pokoke ora jelas. Alladzi la ya'rifu maqsidahu, yang tidak ngerti tujuannya kemana. Tempat tujuan yang pastinya itu kemana itu tidak jelas. Nah, ini biasanya wong stres iki. Arep ning ndi? Aku arep numpak bis. Yo ketemune bis jurusan Jakarta melu. Ketemune jurusan Surabaya melu. Nah, ini stres ini. Kira-kira santri sing ngapalke ora apal-apal ngene terus stres. Jo ya. Yang ketiga ayakuna safaruhu mubahan. Ayakuna yen to ana safaruhu perjalanan pergi yang mubahan dibolehkan, mubah. Ai laisa maksiatan. Artinya bukan pergi maksiat. Pergi maksiat itu apa? Ya pergi maksiat. Arep ning Jakarta. Jakarta meh apa? Melu anu judi. Nek kono enak judi gampang menange. Mau kemana? Mau ke karaoke. Karaoke mana? Surabaya. Di sana mau ngapain? Yo mau biasalah. Nah ini namanya lungo sing maksiatan. Fala yadurru ora membayani idza kana safaru, ketika safarnya itu makruhan. Makruh safare itu. Contohnya makruh itu apa? Ngerokok itu kan makruh ya. Aku arep lunga Surabaya, arep tuku rokok A. Wah enak banget rokoke. Tujuannya meh tuku barang makruh. Gak apa-apa. Li'annahu la isma fihi. Karena apa? Karena makruh itu meskipun sebaiknya dihindari, meskipun kurang baik, tapi la isma fihi. Tidak ada dosa. Aksamul aswi min nahyati jawazil qasri. Macam-macam maksiat dilihat dari kebolehannya melakukan qasar. At-tarahus, rukhsah, itu salah satu ada tiga macam bepergian yang nanti bisa disebut maksiat atau tidak terkait dengan kebolehan qasar. Pertama yang namanya asin bis safari. Asin maksiat bis safari sebuah bepergian. Wa huwa alladzi ansha'a safarahu min ajlil maksiat. Wa huwa asin bis safar itu orang yang ansha'a motivasi safarahu min ajlil maksiat, memang tujuan bepergiannya mau maksiat. Yo misalnya arep judi kuwi, ning kono arep melakukan kegiatan riba, ning kono arep melakukan kegiatan pesta miras. Ning kono enak pesta miras, apa iki oplosan, wah murah, efektif. Goblok kira karuan, mendem kok enak. Itu orang
dibikin oleh setan tuh begitu, mendem kok enak loh. Kalau yang waras itu mendem ya mau. Nah ini yang tidak waras sih mendem enak. Padha karo wong duwe bojo ayu halal tapi pengennya malah jajan karaokenan. Lah kan dosa kok seneng lah sing halal kok ora seneng iki piye to? Gobloke ra karuan. Ya sebetulnya enggak goblok, cuma digoblokke karo setan lho, dibikin goblok. Asin bis safar. Jadi safar tujuannya maksiat. Yang kedua, sebentar, yang kayak gitu tuh hukmuhu la yajuzu lahu al-qasru. Kalau asin bis safar tidak boleh atau tidak ada kemurahan qasar. Illa idza taba, kecuali tobat. Wa baqiya min safarihi aksaru min marhalataini. Dan perjalanannya masih tersisa 2 marhalah. 2 marhalah itu 82. Jadi begini, umpamanya ya, orang mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau apa? Mau yang-yangan. Wong Pemalang ora ngerti yang-yangan ki apa, Jal? Apa Jal? Apa Mas, yang-yangan ki apa Mas? Tapi setelah sampai Jakarta, lalu malah, aku kok dadak golek yang-yangan ning kene lho. Berubahlah aku ning kene weruh ana barang apik iki tak tuku engko tak dol. Nah, berubah nawa itu tadinya mau yang-yangan terus jadine kulaan. Lalu tobat, ya Allah Gusti, aku diingatkan ini. Lungo ado-ado, kesel-kesel, ongkose akeh, kok cuma arep maksiat. Padahal ning kene ana kesempatan kulaan. Itu namanya apa itu? Illa idza taba wa baqiya min safari aksaro min marhalataini. Dalam perjalanannya itu masih jauh ya, masih di Jakarta. Beda dengan aswin bis safari, ada aswin fis safari. Kata-katanya perubahannya yang satu pakai bi, yang satu pakai fi. Kalau aswin fis safari itu saat bepergian lalu di sana ketemu maksiat. Tujuannya sebetulnya enggak ke situ. Bahkan mungkin tujuannya bagus. Mau ziarah makam wali di Surabaya. Siapa makam wali itu apa? Di Surabaya. Sunan Ampel ya toh. Bosan ning dalan kok ana wong wedok ayu kok beda aku ya. Lah terus kenalan. Terus salaman dan seterusnya. Nah, ini namanya asin fis safar. Tujuannya mau Arab apa? Arab ziarah kan baik. Tapi tekan dalan ada cewek yang mengganggu. Emangnya kowe ganteng kok digodho cewek. Nek orang ganteng ya cewek-cewek ya ora arep ganggu lah. Cuekin aja kowe. Enake dadi wong sing orang ganteng ki ngono, glundungke aman. Tapi dadi wong kok menarik no ning ndi-ndi kok disenengi wong. Akhirnya ning ndi-ndi dosa. Wa alladzi ansha'a safarahu fi mubahin, yaitu orang yang bepergiannya itu sebetulnya motivasinya mubah. Walakinnahu asofi asnaihi, walakinnahu tetapi nene aso terjadi maksiat fi asnaihi di tengah-tengah perjalanan. Nah ngene piye? Hukmuhu yajuzu lahu qasru. Hukmuhu hukume wong kuwi piye? Yajuzu dibolehkan lahu bagi orang itu al qasru mengkosor salat.
Jadi jangan pernah pergi dengan niat maksiat. Ya, meskipun kamu perginya itu nanti kemungkinan ketemu pacarmu, tapi jangan berniat maksiat. Kalau niat maksiat terento rukhsah. Ya, termasuk nanti kalau puasa nggak boleh batal loh. Yang ketiga, asin bis safari, fis safari. Wah, ini double ini. Asin bis safari tujuannya memang maksiat. Arep apa? Arep judi. Lah ning dalan kok ana sing nawani minum minuman keras. Congyang. Apa meneh jenenge pokoke biyen aku kayak dadi guru SMA iki apal jeneng-jeneng ngono. Congyang, ana pil koplo, ana. Santri-santri ini belum pernah ngalamin tuh kamu congyang kayak apa? Congyang iki apa Jal? Congyang itu jamu nikmat. Jadi double itu. Wis tujuannya maksiat, arep judi, tekan dalan dengan tujuan ada yang mengajak maksiat. Ya apa saja lah, mau maksiatnya mau narkoba, maksiatnya minuman keras, maksiatnya main perempuan dan sebagainya. Wa allazi ansha safarahu fi mubahin summa qalabahu wa ja'alahu lil maksiyati fi atnai safarihi. Hukmuhu la yajuzu lahul qasru. Enggak boleh qasar. Illa idza taba fayaksuru sawaun. Fayaksuru. Kecuali kalau tobat seperti tadi itu, fayaksuru maka dia boleh qasar sawaun abaqiya min safarihi aksaru min marhalataini amqalla. Nah, tobat boleh lah, baik perjalanannya tinggal sedikit atau masih banyak. Nah, ini terkait dengan safar yang tidak safar sing ora bis safar asin bis safar. Syarat yang ketiga boleh qasar kaunus safari li ghardin sahihin. Kepergiannya itu dengan tujuan yang sahih. Tujuan yang sahih itu apa? Katijaroti, seperti dagang. Kharaja bihi, dikecualikan dari itu idza kana li ghairi gharadin sahihin. Ya. Kalau bukan tujuan yang sahih, kasyahati li ru'yati biladin wa tanazzuhi biduniyatin sholihatin. Ada yang kelihatannya seperti gharadin sahihin, kasyahah, jalan-jalan, ngelencer. Liru yati biladin dalam rangka untuk melihat perkembangan kota. Jadi wong di pengen nguruh Semarang nih. Jadi ini kono no simpang 5. Di simpang 5 itu ono lapangan ombo, ono persewaan sepeda hias, ono nasi pecel. Lah ini namanya asyahah. Tujuannya itu liru yati biladin wa tanazuhi, ya semata-mata golek hiburan. Itu enggak bisa itu yang kayak gitu. Yang kayak gitu enggak bisa. Jadi kalau kamu itu kalau mahasiswa itu KKL, itu nama KKL itu ngakali, itu jane dolan. Tapi kalau dolan kan enggak boleh kosor. Tapi kalau KKL kan kuliah kerja lapangan. Kuliah itu apa toh? Kuliah ya tolabul ilmi toh. Wah, rumah sana padahal KKL. Yang kelima, kaunu safarihi marhalataini. Perjalanan perginya itu 2 marhalah. Sak marhalah itu kira-kira 41 kilo.
Kalau 2 marhala berarti 82 kilo. Tawilan, jauhnya wawa mayusawi sitata asyara farsakhon. Ini kalau di Timur Tengah ada ukuran farsakh. Nah, 2 marhalah itu kira-kira 16 farsah, wal farsah salasu amyalin, 3 mil, wal mil, sak mil itu arba'u alfin, 4.000 khutwatin jangkahan. Wah, ini model anulah, apa itu, ukuran-ukuran kuno. Fal marhalatani, moko yang namanya marhalatan, dua marhalah, yaitu isnani wasamanun kilometer takriban. Watakdiruhu bisairil asqali, al-muhammalati bil wadha'i muddata yaumin walailatin. Jadi kira-kira itu kalau itu melakukan perjalanan dengan kendaraan yang bermuatan ya, muddata yaumin walailatin, sak bengi, sak awan, sak bengi. Ma'itibaril khaddu wa nuzuli warwati. Ini saya kira tidak penting. Yang penting itu bahwa marhalatani itu ada 82 km. Itu kita sudah bisa memahami dengan mudah. Yang keenam syaratnya orang boleh qashar itu mujawazatul baladi. Sudah melewati kampungnya, sudah melewati negerinya. Jadi jangan qashar itu di negerinya sendiri, di kampungnya sendiri, di masjidnya sendiri. Wa takunu bi mujawazati suri fil baladil al-musawwar. Jadi yang namanya mujawazatul balad itu bisa jadi pokoknya sudah melewati batas desa, batas kampung, batas kecamatan misalnya, yang ada batasnya. Cuman dulu desa itu nggak ada batasnya, sehingga bisa jadi konflik. Iki wilayahku, iki wilayahku. Kalau sekarang kan enggak. Yang ketujuh al-ilmu, ngerti bijawazil qasri, kebolehan qashar syar'an menurut syara. Jadi dia melakukan sholat qashar itu dia tahu bahwa memang fikih membolehkan, memang ulama membolehkan, memang syara membolehkan. Falau ra'a an-nasa yaksuruna wa faqasara ma'hum jahilan bijawazil qasri fala yasihhu sholatu. Kalau orang yang bepergian itu melakukan qashar, kemudian orang-orang lain mengikuti qashar jahilan, tapi dia nggak ngerti bijawazil qasri, bolehnya qashar, fala tasihhu sholatuhu. Yang kedelapan dawamus safari ila tamamis sholah, tetap dalam posisi kondisi safar sampai dengan sholatnya itu selesai. Posisi safar itu tetap itu bagaimana? Jadi gini, orang yang namanya safar itu berarti dia musafir. Nah, musafir itu dibatasi, boleh qasharnya itu berapa hari. Kalau dia lalu kemudian beriktikad, wah saya nggak akan jadi musafir lagi, ya ini berarti hilang hak qasharnya. Nah, hak qashar itu harus tetap ada selama kamu menjalankan sholat. Nah, tengah-tengah sholat itu ada niat seperti itu, ya jadinya nggak sah. Pokoknya tetap sebagai musafir, no ya, jangan sampai berubah status.
Yang ke-9 syaratnya niatul qasri, niat. Nah, sholat qasar itu kudu niat. Yo biasa kalau ini setiap ibadah itu supaya ada niat. Niat itu untuk membedakan ini apa, ini apa. Innamal a'malu binniyat itu toh. Kapan niatul qasri itu? Indal ikhram, ketika takbiratul ikhram. Walau nasiha lazimahu al-itmam. Nek tujuannya tadinya mau sholat qasar, tapi waktu takbiratul ikhram lali nek niat qasar. Loh aku mau kok ora niat, piye? Terus no salate tapi dadine itmam. Diteruske 4 rakaat. Nah, kecuali kalau dia membatalkan, lah pesik lah, aku tak niat qasar. Jadi keluar dulu dari sholat, baru kembali sholat biniyatil qasri. Tapi kalau tidak keluar, berarti dia meneruskan. Kalau meneruskan, ya ojo qasar, wong ora niat tok. Ndi mau. At-taharruzu, untuk supaya hati-hati menghindari amma yunafi niyatal qasri fi dawamis sholat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menafikan niat qasar selama dia masih sholat. Kan niatil itmam. Misalnya niat itmam. Tengah-tengah sholat qasar kok terus itmam buaya. Ini enggak. Qasarnya nanti kaniatil imam au syakka fi niatil qasri, atau dia ragu mau niat qasar pora. Au nawa al iqamah asna as-sholati, atau dia berniat akan iqamah. Iqamah itu mukim. Mukim itu lawannya safar. Kalau safar itu bepergian, tapi kalau mukim itu artinya dia akan menetap di situ. Jadi misalnya saya ya punya rumah di sini, punya rumah di Jogja. Saya ke Jogja itu niatnya safar atau mukim. Padahal ning kono engko pirang-pirang dino. Lah umahe dhewe yo. Yang ke-11 ala yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Kalau orang sholat qasar, jangan berimam kepada orang yang sholat biasa. Nah, jadi kalau kamu lagi bepergian, nih mampir nih masjid, mau sholat, rombongan bis ini mau sholat, di situ ada penyelenggaraan sholat jamaah. Nah, biasanya penyelenggaraan sholat jamaah itu ya sholat itmam. Karena imamnya ya wong kono, jamaahnya makmumnya ya wong setempat. Nah, maka di saat itu kamu yang mau sholat qasar itu jangan berimam kepada orang yang sholat biasa. Aila yusolli, tidak boleh sholat al-qasiru, orang yang melakukan sholat qasar, khalfal mutammimi, khalfal mutimmi, di belakang orang yang sholatnya sholat tamam, fi juz'in min sholatihi, pada bagian dari sholatnya, meskipun makmumnya hanya 1 rakaat, walau hatta fi tasyahudi au fi salami. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, nama saya Zainal dari Kangkung Meranggen. Izin bertanya, saya perjalanan dari Semarang ke Bogor naik angkut. Dari sebelum waktu duhur sampai di Bogor pas waktu adzan isya. Dikarenakan perjalanan macet sehingga tidak bisa melaksanakan sholat.
Apa yang harus saya lakukan Pak Kiai? Sholat boleh dikosor atau dikodok sholat tersebut? Terima kasih. Orang melakukan perjalanan dari Semarang, berangkat jam 11 misalnya. Terus sampai Bogor Isya. Itu kewajibannya apa? Ya waktu di perjalanan wajib melakukan sholat zuhur dan asar. Apa kosor, apa jamak. Nanti bab jamak belum sampai. Wajib itu. Jadi tidak bisa, lo neng kendaraan kok sholat piye. Ya sholat di kendaraan. Dan bis, apalagi kalau bis itu siang, dari Semarang ke Bogor tuh mesti mengalami berhenti di terminal. Di situ kesempatan, terminal mesti ono musolane. Nah, adapun nanti yang maghrib dan isya, kamu di Bogor nggak apa-apa. Di jamak takhir. Isya sholat bareng karo maghrib. Jadi sholat itu kewajiban yang mau tidak mau. Lah ada persoalan lain. Lupa itu harap sholat tapi celonoku meragukan nih. Ada ini pipis muncrat ngono ya. Kalau santri nek pipis ya sing apik ya to aja nyiprat-nyiprat. Kulino menjaga. Nah, itu kalau sudah kondisi begitu mau salin angel. Orang gowo malahan saline. Celanane siji tok kuwi celana jin. Ya. Nah, ini kondisi begini ini orang namanya sholat lihurmatil wakti. Jadi sholat dalam rangka untuk menghormati waktu karena ragu celananya suci atau tidak. Nah, nanti setelah sampai ke tujuan, celananya dicopot, ganti sarung, di tempat tujuan ada sarung, nah itu qadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaannya, jika kita sedang melakukan perjalanan jauh, misal dari Semarang ke Kalimantan selama 2 hari. Nah, di waktu perjalanan kan kita berniatnya tidak bermukim. Apakah di situ kita bisa melakukan sholatnya di jamak terus atau tetap melakukan sholat sesuai dengan waktunya seperti itu? Ya, jadi bepergian itu memunculkan rukhsah. Kalau bepergiannya jauh, rukhsahnya itu bisa jamak, bisa qashar. Nah, kalau bepergian ke Kalimantan tapi lama, misalnya 2 hari atau 3 hari, apa selama 3 hari itu boleh 3 hari loh ya. Tapi kalau lebih dari 3 hari nanti harus sholat biasa. Ngoten. Jadi batasnya 3 hari. Ya dispensasi mosok suwi banget. Lah kalau dispensasi suwi banget, wong Jakarta nunggoni pasien ninggon rumah sakit Karyadi, opname 3 bulan, 3 bulan jamak qashar yo. Sing jamak qashar dhewe bosen lho ya. Nggih. Izin tanya lagi nih Pak. Monggo. Nah, kalau semisal kan kita lagi perjalanan jauh, mungkin lagi di rest area tol atau di mana. Kita kan lagi sholat, tapi misal lagi jamaah, tapi jamaahnya itu jamak qashar. Nah, tiba-tiba ada makmum yang nggak tahu mau ikut masbuk juga gitu. Nah, respon dari yang makmum masbuk itu, makmumnya, ibaratnya saya lagi sholat sama bapak ini, saya imam, ini yang makmum, terus ini ditepuk, responnya tetap mundur atau gimana Pak? Kalau makmum itu tidak tahu, nggak apa-apa. Jadi misalnya, jebulannya sembayangnya 2 rakaat tok, ya tinggal nambah. Tapi kalau yang makmum itu yang qashar, di situ ada jamaah tetap, itu berarti harusnya tahu bahwa di situ tidak mungkin qashar. Dia sholat biasa, jangan makmum ke situ. Ini tadi yang dijelaskan
ala yaqtadiya bimutimmin, tidak boleh makmum kepada orang yang sholat biasa. Nah, tapi kalau tidak tahu nggak apa-apa. Bahkan kalau tidak tahu itu ada orang sholat sunnah lalu makmum, kan sunnah ba'diyah ya toh. Kalau ada orang datang, wah ini ada orang lumayan ganjarannya akeh, makmum. Tidak tahu kalau itu sholat sunnah, padahal kamu sholat wajib. Tidak apa-apa, nggak tahu. Ya kecuali kalau diberitahu, mas kayak lagi sholat sunnah lo yo, ngeyel, bento yo, sak karepku tuh yo, lalu lain. Ya, sama terakhir ini Pak. Monggo. Nah, semisal kita pas lagi perjalanan jauh, entah itu naik bis atau naik kapal ya gitu, yang tidak berhenti, otomatis kan yang melanjutkan pertanyaan tadi, yang semisal kita berangkat jam 11 sampai isya seperti itu. Kan kita kalau naik kapal misal, kan kita menghadapnya nggak selalu ke kiblat terus Pak. Nah, misal kita niat sholat, udah niat zuhur sama asar, kan kita nggak tahu kita menghadap kemana. Apakah itu nanti pas kita udah sampai kita mengulangi sholat lagi atau enggak perlu? Enggak. Kalau sholat di kapal nih ya, di kapal itu biasanya ada musola. Bahkan kalau hari Jumat dipakai Jumatan. Nah kalau di kapal, sampean sholat itu pada waktu takbiratul ihram usahakan menghadap kiblat. Jadi meskipun kapalnya mujur ngalor ngidul, musolanya itu kan lentur. Sampai pokoknya sajadahnya diukur ke barat. Barku itu terus kapalnya menggok, enggak masalah. Yang penting waktu mulai sholat itu kamu yakin bahwa ini menghadap kiblatnya ke sini. Itu kalau di kapal. Tapi kalau sampean di bis kan nggone ya pas gitu. Ya wis sak madepe bis. Enggak boleh tuh, Pak, menggok dulu Pak, sana saya mau menghadap kiblat, ora gelem to ya. Lawong dene tujuanan Surabaya kok kon menggok sik ning tol ki kan golek penggokan kan angel. Harus keluar dulu exit. Ngaten nggih, ini sudah saatnya adzan Isya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.